Asal mula pengeleakan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengungkapkan dari asal mula salah satu lontar tantra, isinya khusus pada bagian pengeleakan. Lontar pengeleakan diantaranya lontar tantra Bhairava, Khanda 4, dan Siwa Tantra. Istilah Tantrayana berasal dari kata tan, yang artinya memaparkan kesaktian atau kekuatan daripada dewa itu. Kitab-kitab yang memuat ajaran Tantrayana banyak sekali. Kurang lebih ada 64 macam. Di antaranya antara lain Mahanirwana Tantra, Kulanarnawa Tantra, Tantra Bidana, Yoginidaya Tantra, Tantra Sara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari tantrisme muncullah suatu paham Bhairava yang artinya hebat. Paham Bhairava secara khusus memuja kehebatan dari sakti dengan cara-cara yang spesifik. Bhairava ini pun sampai berkembang ke Cina, Tibet, Indonesia, Bali khususnya. Di Indonesia masuknya saktisme, tantrisme, dan Bhairava dimulai sejak abad ke-7 melalui kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sebagaimana diberikan kesaksian oleh Prasasti Palembang pada tahun 684 Masehi, berasal dari India Selatan dan Tibet. Perkembangan saktisme di Bali juga menjurus kepada dua aliran mistik, yaitu Pengiwa dan Penengan. Dari Pengiwa muncullah pengetahuan tentang leak, desti atau sarana, teluh atau cedik, taranjana yang bisa terbang, dan wegi, disebut juga bebeki. Dari Penengan muncullah pengetahuan tentang kewisesan dan pragolan atau juga mantra. Pengiwa berasal dari sistem Niwardi dalam doktrin Bhairava, sedangkan Penengan berasal dari sistem Prawarti dalam doktrin Bhairava. Selain itu, beberapa formula dalam Atharva Weda mengilhami mistik ini. Adapun kitab Tantrayana di Indonesia antara lain Tantra Wajra Dasabudi, Chandra Bhairava, dan Semara Tantra. Pada zaman Raja Udayana yang berkuasa di Bali pada abad ke-16, saat Igede Basur masih hidup, yaitu pernah menulis lontar pengeleakan. Jumlahnya 2 buah, yaitu
lontar Durga Barawi, dan lontar Ratuning Kawisesan. Lontar ini memuat tentang teknik-teknik ngereh leak desti yang ada di Bali. Dalam aksara Bali tidak ada yang disebut leak. Yang ada adalah li ak, yang artinya 5 aksara, memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui tata cara tertentu. 5 aksara tersebut adalah Nama Siwaya. Na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan. Ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa. Si adalah mencerminkan Tuhan. Wa adalah anugerah. Ya adalah jiwa. Kekuatan aksara ini disebut pancageni atau 5 api. Manusia mempelajari kerohanian apapun, ketika mencapai puncaknya pasti akan mengeluarkan cahaya atau aura. Cahaya ini keluar melalui 5 pintu atau indria dalam tubuh, yaitu telinga, mata, mulut, ubur-ubur, serta kemaluan. Namun pada umumnya cahaya ini keluar melalui mata dan mulut. Tempat bermain-main leak adalah kuburan. Apabila ada orang yang baru meninggal, sebelum menyantap mayat, maka penganut ajaran leak akan merapalkan mantra Hong Geni Brahma Anglebur Panca Mahbuddha Hang Lukat Sarining Marta Mulih Tekita Ring Betara Guru Tumitis kita dadi manusia mahutama Hoang Rangsah Warta Nama. Di Bali, kuburan sering identik dengan keramat, seram, karena sering muncul hal-hal yang sangat aneh. Kenapa? Karena disinilah tempatnya roh berkumpul dalam pergolakan spirit. Sensasi yang datang dari orang yang melakukan penglihatan tersebut adalah bisa keluar dari tubuhnya melalui pengelekasan atau ngeroro sukma. Kata ngelekas artinya kontraksi batin antara badan astral kita agar bisa keluar. Inilah alasan orang ini untuk bisa ngeleak. Roh bisa berjalan keluar dalam bentuk cahaya, melesat dengan cepat. Inilah yang disebut dengan pendih. Bagi yang mempelajari kerohanian apa saja, endih ini adalah bagian dari badan astral manusia. Badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini pelaku bisa menikmati keindahan malam dalam dimensi batin yang lain. Dalam dunia penglihatan pun ada kode etiknya. Leak mempunyai keterbatasan tergantung dari tingkatan rohani yang dipelajari. Adapun tingkatan leak yang nomor 1, leak barat, panugrahan Batara Brahma,
leak ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api. Yang kedua, leak bulan. Yang ketiga, leak pemarun. Yang keempat, leak bunga. Yang kelima, leak sari. Yang keenam, leak cemeng rangdu. Yang ketujuh, leak siwa kalakah. Leak siwa kalakah inilah yang tertinggi, sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Tingkatan leak paling tinggi adalah menjadi badai, atau di Bali disebut dengan menara pengusung jenazah. Di bawahnya menjadi Garuda, dan lebih bawah lagi binatang-binatang lain seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina, dan lain-lain. Selain itu juga dikenal nama leak seperti Ipudak Setegal yang terkenal cantik dan bau harum, I Garuda Bulu Emas, I Jaketunggul, dan I Pitik Bengil, anak ayam yang dalam keadaan basah kuyup. Dari sekian macam ilmu pengeleakan, ada beberapa yang sering disebut seperti Bajrakalika yang mempunyai sisya sebanyak 100 orang, Aras Ijomaya yang mempunyai persanak atau anak buah sebanyak 1.600 orang. Di antaranya adalah I Garuda Putih, I Gringsing, I Bintang Sumambang, I Sudamala, Pudak Setegal, Palegodawa, Jaketua, I Pering, Ratna Pejajaran, Sampian Emas, Kebo Kumala. Disebutkan pula bahwa ada sekurang-kurangnya 4 ilmu bebai, yakni I Jayasatru, I Ingongo, Nyoman Numit, dan Ketut Belaug. Masing-masing bebai mempunyai teman sebanyak 27 orang. Jadi, secara keseluruhan apabila dihitung, maka akan ada sebanyak 108 macam bebai. Macam-macam ilmu pengeleakan lainnya. Haji Calonarang, Agni Warcano, Brahma Mayamurti, Camra Brag, Desti Angker, Kerab Angkasa, Geni Sambuana, Gringsing Wayang, I Tumpang Werda, Maduri Gegas, Pundak Setegal, Pangiwa Swada, Pangenduh, Pangsilar. Hanya mereka yang mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut yang mengetahuinya. Setiap tingkatan mempunyai kekuatan tertentu. Disinilah penganut leak sering kecewa ketika emosinya labil.
ilmu tersebut bisa membabi buta atau bumerang bagi dirinya sendiri, maka kestabilan emosi sangat penting. Di sini sang guru sangat ketat sekali dalam memberikan pelajaran. Selama ini Leak dijadikan kambing hitam sebagai tiang ketakutan serta sumber penyakit atau aji ugik bagi sebagian orang. Padahal ada aliran yang memang spesial mempelajari ilmu hitam, disebut dengan penestian. Ilmu ini memang dirancang sebagaimana membuat celaka, sakit, dan kekuatan batin hitam. Adapun caranya adalah dengan memancing kesalahan orang lain sehingga emosi. Setelah emosi, barulah dia akan beraksi. Pengiwa banyak menggunakan raja-raja atau tulisan mistik, dan dia juga pintar membuat sakit dari jarak jauh. Dijamin tidak bisa dirongsak ataupun diperiksa dengan medis. Aliran ini bertentangan dengan pengeleakan. Apabila perang, beginilah bunyi mantranya. Huang siwagan wangi puslea, siwa semedangan lulea, mapan aku mempawakan. Selanjutnya diikuti mantra-mantra yang lain. Tingkatan penglekasan atau perubahan leak pun terdiri dari leak tingkat pertama atau tingkat paling bawah rendah wujudnya, berupa pocong atau kera abu-abu. Pada tingkatan yang kedua, wujudnya berupa kambing. Setelah itu pada tingkat yang ketiga akan menjadi bangkal atau bangkung. Tingkat 4 perubahannya adalah menjadi ular, sepeda motor, dan mobil. Tingkat 5 berubah menjadi gegandu. Saat mencapai tingkat ke-6 akan menjadi badai serta ayam putih. Berwujud bojong putih atau kera putih pada tingkat ke-7. Saat mencapai tingkat ke-8 menjadi rarung, waringin sungsang atau beringin terbalik, dan anjing kurus. Pada tingkat ke-9 akan menjadi kasau dan jago pungul. Leak pada tingkat ke-10 akan menjadi rangda, merupakan tingkat paling tinggi dari penglekasan. Baiklah, rekan-rekan Trisula Bali, demikianlah asal mula daripada lontar leak yang ada di Bali. Semoga bisa menambah wawasan serta budaya dan pengetahuan. Saya Iwayan Arianto, Trisula Bali.